Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa yang ada di rumah. Pagi ini saya akan memberikan tambahan pelajaran review sekaligus mempersiapkan kalian untuk masuk ke UTS pada hari ini untuk mata pelajaran entrepreneurship dan pharmapreneurship. Pada pagi ini saya akan berikan resume atau langkah-langkah yang lebih praktis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin muncul di soal-soal UTS ya. Jadi saya sudah mempersiapkan soal, lalu kemudian ini materinya, materi yang dalam format PDF sudah saya kirimkan, dan ini adalah link YouTube supaya kita bisa belajar mengulang. Jadi Anda bisa sambil membuka materinya, sambil mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan tampilkan materinya, dan ini kita hanya memakan waktu beberapa menit saja sebelum Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk ujian ya. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan bagaimana langkah-langkah konkret apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama, kedua pada waktu itu, dan ini kita akan lebih terstruktur supaya Anda punya catatan dan bahan-bahannya bisa dari sini. Baik, kita akan mulai saja dengan istilah wira swasta ya. Jadi istilah wira swasta itu sebenarnya ada dalam Kamus Bahasa Indonesia, merupakan serapan dari bahasa Sanskerta. Wira itu adalah manusia yang unggul. Jadi kalau Anda pernah dengar juga perwira, wira usaha, wira wira swasta, itu adalah dari sini ya. Unggul, teladan, berbudi luhur ya, berjiwa besar, berani. Nah, tadi ada perwira, itu kan pahlawan atau pendekar yang memiliki memiliki kelompok sebagai pendekar kemajuan dan memiliki keagungan watak. Swa itu sendiri, sta itu adalah berdiri. Jadi wira swasta adalah seseorang yang unggul, teladan, berbudi pekerti dan lain-lain, yang mampu berdiri sendiri. Nah, itu. Jadi mandiri. Sedangkan saudagar, pedagang, yang kita sudah tahu, orang Indonesia kemudian dari bahasa Sanskerta di-Indonesiakan ya. Saudagar berasal dari kata sau dan dagar. Sau itu adalah 1000, dagar adalah akal, 1000 akal. Jadi seorang saudagar, seorang pedagang itu akalnya 1000 gitu loh. Jadi apapun dia bisa dagang ya, jadi ya, itu maksudnya. Nah, seperti yang di dalam pertemuan pertama maupun kedua saya katakan, sebagai businessman, sebagai wirausahawan, sebagai entrepreneur di bidang apapun, biasanya orang itu mulai dari berdagang baru kemudian menjadi pengusaha. Tetapi pengusaha dan pedagang itu sesuatu yang berbeda. Boleh dimulai dari berdagang dulu, nanti akan ada pengaturan-pengaturan sistem, namanya baru disebut dengan bisnis atau dengan entrepreneur tadi ya. Tapi kalau masih berdagang dengan orientasi omset saja, itu baru berdagang atau biasa disebut dengan saudagar, ini di dalam kamus ya. Baik, kita akan bicara konsep-konsep dasar kewirausahaan menurut para ahli ya. Jadi di dalam konsep dasar kewirausahaan ini, konsep ini merupakan titik awal bagaimana kita memulai suatu usaha, lalu kemudian berhasil dari usaha itu atau gagalkah usaha itu dari yang dirintis, itu kita harus punya konsepnya. Nah, selain itu, untuk berwirausaha itu juga untuk sebagai bisnismen, seorang harus berusaha dengan
usaha yang berbeda daripada orang-orang yang lain, yaitu apa? Harus mandiri, harus kreatif, dan harus inovatif gitu. Nah, 3 hal ini pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Jadi harus mandiri, kreatif, inovatif. Kata kreatif inovatif ini akan sering Anda dengar nantinya mengenai apa sih sesungguhnya kreatif dan inovatif itu berperan di dalam sebuah bisnis atau usaha. Nah, dari konsep dasar ini oleh para ahli dirumuskan menjadi 7 hal. Yang pertama adalah tentang disiplin ilmu kewirausahaan, objek studi dari kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi tentu ya, dan hakikat daripada kewirausahaan. Ini saya kasih warna pink. Tujuannya adalah bahwa ini adalah menunjukkan 3 hal ini teoritis atau dasar-dasar teorinya. Sedangkan 4 yang lain, yang karakteristik, nilai-nilai, berpikir kreatif, nah ini kan mulai kan sikap dan kepribadian, lalu kemudian motif berprestasi, ini adalah lebih pada perilaku atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-cirinya. Jadi kalau yang di atas itu teoritis, ini adalah perilaku atau langkah-langkahnya yang strategis. Nah, saya akan berikan semuanya dengan cepat, dengan singkat. Tujuannya Anda punya gambaran secara utuh seperti apa sih sebetulnya kewirausahaan yang pernah kita bicarakan 1 dan 2 itu ya. Nah, yang pertama, disiplin ilmu kewirausahaan ini adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku. Nilai itu maksudnya bukan nilai 1, 2, 3, itu ponten itu nilai itu ya. Nah, ini dalam pengertian nilai-nilai, apa sesuatu yang dianut oleh seseorang untuk mengatur kehidupannya menjadi sebuah tatanan yang dihargai oleh orang lain, sehingga orang itu mempunyai harkat dan martabat, itu namanya nilai-nilai. Nah, ability atau kemampuan orang untuk melakukan melakukan usahanya dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup itu adalah ilmu kewirausahaan. Jadi sasaran dari ilmu kewirausahaan atau entrepreneurship ini, setelah Anda selesai mempelajari kuliah ini, materi ini semuanya sampai selesai di semester ini, maka Anda mempunyai nilai, diharapkan mempunyai nilai hidup, mempunyai kemampuan dan perilaku untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi Anda akan lebih berani hidup, bukan berani mati ya, gitu ya. Oke, ini adalah tokoh kewirausahaan yang sangat terkenal di dunia. Di Indonesia juga ada sebenarnya seperti yang sudah Anda tuliskan, tetapi kebanyakan wirausaha Indonesia itu, wirausahawan Indonesia itu, atau businessman Indonesia, entrepreneur Indonesia itu jarang menulis, itu masalahnya. Kalaupun ada yang menulis buku, itu bukan usahawan tapi dosen, dan dia nggak punya usaha ya. Nah, Thomas Semirer ini mengatakan kewirausahaan adalah hasil dari satu disiplin, proses sistematis penerapan. Nah, ini balik lagi ya, kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Jadi pertemuan terakhir kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk mencari peluang usaha Anda mesti kreatif dan inovatif. Yang paling mudah adalah menjawab tantangan, menjawab kebutuhan dan peluang pasar yang ada di sekitar kita. Contoh-contohnya sudah banyak. Kemarin ada yang menyampaikan dari mulai Bob Sadino untuk usahanya adalah telur dan ayam pedaging, lalu kemudian ada siapa itu, banyak sekali ya, ada Kolibun, ada dan lain-lain ya, kita nanti evaluasi sendiri di sana. Oke, jadi balik lagi, kata kreatif dan inovasi ini akan terus-menerus muncul di dalam materi ini. Thomas Semirer ya yang mengatakan demikian. Nah, disiplin ilmu kewirausahaan ini di perguruan tinggi itu sekarang menjadi sebuah kewajiban, diajarkan dalam satu topik atau materi di beberapa tempat itu
berdiri sendiri. Jadi bahkan ada fakultas kewirausahaan, ada program studi kewirausahaan. Nah, di kita kewirausahaan ini itu menjadi ciri khas. Jadi kalau Anda kuliah di Poltek Bakti Kartini ini, di BP ini, Anda harus mengenal ini. Dan saya harapkan ketika keluar nanti lulus, minimal Anda sudah punya usaha sendiri. Tujuannya adalah untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan Anda tidak berorientasi hanya sebagai karyawan. Ya. Jadi apa wirausahaan itu materinya di perguruan tinggi? Isinya adalah mengenai ilmu-ilmu yang utuh dan nyata. Jadi bukan ilmu teoritis saja. Jadi ada teori, ada konsep, ada metode ilmiahnya dengan lengkap gitu. Lalu kemudian memiliki konsep yang merupakan tumbuh secara ventura, jelas ada ukurannya, ya. Jadi masuk di dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang bisa memilah antara manajemen umum dan kepemilikan usaha. Nah, Anda sekarang saya genjot untuk dirangsang mempunyai usaha. Tetapi nanti untuk menjadi pengusaha itu Anda harus menguasai manajemen. Manajemen apa? SDM, manajemen keuangan itu penting. Manajemen proses nanti kalau ada produknya manajemen produksi. Nah, itu ya. Jadi secara jelas nanti akan diajarkan dan ada ruang lingkup pekerjaannya. Insya Allah kalau nanti pandemi sudah selesai ya, di kampus itu kita punya inkubator bisnis. Jadi ada satu unit usaha yang bisa menjadikan mahasiswa praktek berusaha di di kampus ya. Nanti itu merupakan laboratorium yang jelas Anda nanti bisa duplikasi, bisa usaha di luar. Ada beberapa ya. Kewirausahaan ini khas ya. Dia mempunyai objek sendiri dan sekarang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, kalau sebagai disiplin ilmu tentu ada bukunya, ada guru besarnya, bisa diturunkan dan lain-lain ya. Jadi ini sudah jelas bahwa pendidikan kewirausahaan itu merupakan pendidikan yang independen sekarang. Kalau dulu ikut-ikut dari manajemen ya. Oke. Kita berharap dengan pelajaran kewirausahaan ini menciptakan pemerataan untuk usaha dan pendapatan sehingga Anda tidak perlu ke kampus ke kota untuk belajar. Tidak perlu ke kota untuk bekerja. Tapi dari rumah sendiri, dari kampungnya sendiri, dari tempat tinggal sendiri Anda bisa berusaha dan produktif, itu paling penting. Nah, ini perkembangannya sangat cepat sekali. Oleh karena itu BP ya banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi lain dan perusahaan-perusahaan atau industri-industri supaya nanti kalian pada suatu saat kan ada nanti di semester ini di pelajaran ke-12, 13, 14 Anda akan masuk ke seminar. Nah, seminarnya itu nanti bisa diisi oleh para ahli-ahli dan praktisi-praktisi dari perusahaan-perusahaan. Dan kalau memungkinkan nanti kita bisa kunjungan ke pabrik atau kunjungan ke industri. Ya, mudah-mudahan pandeminya sudah mereda dan kita diperbolehkan untuk berkunjung. Oke. Nah, apa yang berkembang ini? Berkembang ini perkembangannya sangat nyata di dunia usaha. Ya, contohnya di bidang industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan ya, dan lain-lain ya, termasuk di perguruan tinggi dan pemerintahan. Jadi kita seolah-olah sudah lama nih mendengar ada kewirausahaan gitu ya, UMKM itu bentuknya pemerintah sedang menggalakkan. Nah, nanti Anda pun akan disertifikasi ya untuk sebagai pengelola UMKM. Jadi pada mulanya ini hanya di bidang perdagangan saja yang saya katakan tadi, bahwa untuk menjadi pengusaha biasanya orang menjadi pedagang.
Tetapi sekarang kewirausahaan ini sudah berubah, mengalami kemajuan. Oleh karena itu, kita berharap Anda semua juga ikut mengikuti ini, dalam pembelajaran ini, sebagai salah satu ciri khas anak BP, alumni BP mengerti tentang kewirausahaan. Jadi bukan hanya teori ya. Ini tolong dipahami, nanti Anda harus punya proyek untuk membuat usaha. Kemarin judul-judulnya atau bidang usahanya sudah dilaporkan ke saya. Bagi yang belum, silahkan segera, masih saya tunggu, nggak apa-apa. Walaupun nanti nilai Anda tidak terlalu penuh, bidang usaha apa yang Anda ini kan. Ada beberapa orang yang belum ya melaporkan itu. Oke. Apa saja yang menjadi objek studi dari wirausaha? Jadi pelajaran ini mempelajari nilai yang tadi ya, yang di depan tadi. Nilai-nilai kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Maka itu ada 7, yang 3-nya itu adalah dasar-dasar nilai-nilai, yang 4-nya adalah tentang perilaku. Nah, jadi apa nih yang diharapkan? Kami mengharapkan Anda selesai dari pelajaran ini, mengikuti pelajaran ini, satu, mempunyai kemampuan untuk merumuskan tujuan usahanya apa. Oh, saya berdagang pakaian, tujuannya adalah apa? Saya usaha buka sekolah TK, tujuannya apa? Oh, saya jual alat kesehatan, tujuannya apa? Saya buka spa baby, boleh, tujuannya apa? Dan lain-lain. Anda lakukan apapun ya, yang penting jelas tujuan usahanya. Jadi tujuan nomor 1, niat dulu baru tujuan. Yang kedua, diharapkan Anda mampu memotivasi diri sendiri gitu ya, dan melahirkan suatu tekad kemampuan yang menyala-nyala. Jadi wah, semangat gitu ya. Lalu kemudian diharapkan mampu untuk berinisiatif, punya pemikiran-pemikiran baru, kemampuan inovasi juga, kreatif juga, dan apabila itu dibiasakan secara berulang-ulang, maka akan menjadi motivator Anda yang sesungguhnya. Jadi kalau saya ngomporin Anda, itu menjadi motivator eksternal, bagian luar aja. Tapi sesungguhnya motivasi yang paling hakiki, yang paling tidak pernah padam adalah motivasi diri sendiri. Apa itu motivasi diri sendiri? Dari mana sumbernya? Ini, yang nomor 4 ini. Anda terus-menerus berinovasi, terus-menerus berkreativitas, terus-menerus mempunyai inisiatif, maka itu akan menjadi sebuah motor penggerak. Nggak ada matinya, istilahnya begitu. Anda tetap berusaha. Yang kelima, diharapkan Anda mampu untuk mengatur waktu ini. Ya, karena waktu itu adalah sumber daya yang luar biasa, gratis, tapi tidak akan pernah berulang. Dan berjalan begitu cepat, sehingga ketika Anda tidak memanfaatkan setiap detiknya, maka Anda akan kehilangan sebagian dari kehidupan itu. Ada pepatah yang mengatakan, kalau Anda menyia-nyiakan uang, maka Anda hanya kehilangan uang. Tetapi kalau Anda menyia-nyiakan waktu, Anda akan kehilangan separuh dari hidup Anda, termasuk uang di dalamnya. Jadi, mengatur waktu penting, membiasakan diri untuk selalu tepat waktu, kemudian tidak menunda pekerjaan, itu adalah latihan-latihan untuk manajemen waktu. Karena dengan seperti itu, disiplin seperti itu, semuanya akan teratur. Anda punya waktu untuk beribadah, waktu punya untuk istirahat, punya waktu untuk berekreasi, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk bersosialisasi dan lain-lain. Jadi aturlah 24 jam itu. Yang keenam adalah kemampuan mental yang dilandasi oleh agama ya, dilandasi dengan agama. Maka ini yang disebut dengan moral, mental bermoral. Jadi kalau pengusaha itu bermoral dengan landasan agama, maka insya Allah usahanya berkah. Dia nggak akan kena stres, aman saja, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang ketujuh, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang dialaminya, baik yang baik maupun yang menyakitkan. Jadi ini adalah motivasi untuk Anda untuk tidak gampang menyerah.
setiap orang punya potensi dua, berhasil atau gagal. Kalau berhasil katakan syukur alhamdulillah. Kalau gagal sabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembalikan. Jadi gagal dan berhasil itu tipis banget. Itu menjadi tebal, menjadi sesuatu yang heboh ketika Anda salah mengambil hikmahnya. Salah mengambil ilmu dari keberhasilan itu. Apa contohnya? Orang yang berhasil lalu kemudian jadi dia sombong, berpikiran bahwa keberhasilan itu adalah hasil otak dia, hasil pikiran dia, jerih payah dia. Padahal Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan, kita yang mengusahakan. Nah, atau kalau dia gagal, dia selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika dia menyalahkan diri sendiri, maka apa yang terjadi? Dia akan terpuruk ke dalam stres. Ya, stresnya bertingkat sampai pada akhirnya dia akan menarik diri atau disebut dengan depresi. Rugi sekali ya. Tetapi bagi orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, itu akan hidupnya lebih bermakna. Nah, ini pelajaran penting di dalam pelajaran kewirausahaan ini, bukan hanya bagaimana Anda berusaha, tetapi Anda memanage diri Anda sendiri, memanage waktu, memanage lingkungan, dan memanage customer dengan menggunakan produk Anda. Jadi jangan berpikir bahwa kewirausahaan adalah pelajaran tentang berjualan ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya hakikat tuh yang sesungguhnya apa gitu dari kewirausahaan? Kewirausahaan itu pada hakikatnya merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan. Nah, tadi kan kemauan artinya bermotivasi ya, mempunyai semangat dalam mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi Anda punya kemauan, iya. Nah, itu syaratnya, motivasi. Ya. Yang kedua, Anda harus kreatif dan inovatif. Nah, pertama didasari dengan inovatif di dalam otaknya, di dalam gagasannya, di dalam pemikiran, tapi lalu kemudian diwujudkan. Jadi kalau Anda punya cita-cita, punya rencana, tapi tidak pernah dilakukan, itu belum jadi usaha. Jadi kalau ada yang bertanya, di dalam setiap pelatihan yang saya berikan untuk orang-orang, untuk manajemen, untuk karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan itu banyak sekali. Pertanyaannya mereka dua. Satu, Pak, kalau saya usaha apa? Yang kedua, modalnya dari mana? Nah, itu yang apa namanya? Yang klasik pertanyaan itu. Tetapi ada lagi yang bertanya, Pak, bagaimana cara untuk melakukan langkah awal untuk saya berwirausaha? Jawaban saya adalah lakukan saja, just do it. Jangan dipikir-pikir, lakukan aja. Jangan terlalu banyak mikir, lakukan. Nanti setelah melakukan sambil kita belajar, mempelajari hikmahnya dan mempelajari teorinya, maka Anda akan bisa kelihatan nyata secara kreatif. Ya, tapi kalau di pikiran aja itu belum nyata. Oke. Nah, jadi dari gagasan yang inovatif dirubah menjadi nyata secara kreatif dengan catatan lebih kreatif, itu makin hari makin kreatif, maka Anda merasa ada tantangan baru yang Anda ciptakan sendiri, bukan orang lain menciptakan. Nah, 6 hakikat penting itu adalah pertama, bahwa kewirausahaan ini adalah satu hasil yang diwujudkan dalam perilaku. Jadi balik lagi, perilaku watak ya. Jadi kalau orang tidak berperilaku atau hanya teoritis saja, maka belum menjadi pengusaha. Dan pengusaha yang berperilaku buruk bukan pengusaha ya. Jadi mewujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, berarti motivasi, tujuan, strategi atau siasat, cara-cara, kiat, proses, dan hasilnya. Ini bukan kata saya, Ahmad Sanusi, tapi saya sepakat dengan Pak Ahmad Sanusi ini, bahwa kewirausahaan adalah sesuatu yang diwujudkan di dalam bentuk perilaku. Maka saya katakan, just do it, lakukan saja, nggak usah terlalu banyak teori. Yang kedua, kewirausahaan adalah satu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu menurut Peter Drucker, ya, ahli manajemen bisnis pada tahun 59 loh itu. Dan itu sampai sekarang masih relevan.
kemampuan menciptakan sesuatu. Itu apa berarti? Kreatif, ya. Yang berbeda berarti inovatif. Balik lagi, kreatif dan inovatif, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menurut Zimmerer, yang tadi yang saya sampaikan fotonya ya, kewirausahaan adalah satu proses penerapan kreativitas dan keinovasian lagi. Dua ya. Jadi kuncinya kreatif, inovatif, kreatif, inovatif. Pembicara dari Indonesia juga mengatakan ada satu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Berarti yang tidak ada menjadi ada, itu kreatif. Dan perkembangan usaha yang tadinya sudah ada dikembangkan. Nah, inovatif itu kata lainnya. Jadi fase startup dan fase growth, ya, gitu. Oke, ini Soeharto Prawiro mengatakan sama. Jadi 1, 2, 3, 4 kalimatnya sebenarnya itu isinya kreatif, inovatif, kreatif, inovatif. Oke, yang kelima, benar nggak nih? Ternyata benar, kewirausahaan adalah satu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini sama kayak Soeharto ini mengatakan memulai sesuatu usaha berarti sesuatu yang baru kan, berarti ini kreatif. Zimmerer juga sama, kreatif, inovatif. Kemudian Peter Drucker juga sama, sesuatu yang baru berarti kreatif, berbeda berarti inovatif, ya. Jadi menjadi pengusaha harus punya niat, punya watak ya, yang inovasi dan kreativitas, gitu. Ternyata itu semua mengatakan bahwa kewirausahaan itu memberikan jalan, mengkombinasikan sumber cara yang berbeda dan baru. Ingat, yang baru itu berarti kreatif, yang berbeda berarti inovatif. Untuk apa? Untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa hakikat kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang bisa menjadikan kiat dasar, sumber daya, berarti kan motivasi segala macam, proses dan perjuangan menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Jadi Anda boleh bentuknya usaha itu dalam bentuk barang, berarti menghasilkan produk, atau jasa yang dilakukan dengan keberanian menghadapi resiko. Jadi kalau keberanian untuk menghadapi resiko, pasti kita bukan orang yang bonek atau bondo nekat, bukan yang cuman modal nekat saja, tapi kita harus menggunakan perhitungan-perhitungan yang masuk akal sehingga resiko itu bukan dihindari tapi dihadapi dan dimanage, diatur. Jangan sampai resiko tidak bisa diperhitungkan. Maksudnya begitu ya. Oke. Nah, apa sih karakteristiknya atau ciri-cirinya, karakternya? Nah, ini ada nilai-nilainya tadi ya. Syukur, jujur, semangat bekerja, bertoleransi, dan jangan lupa zakat dan infaknya harus kuat. Kenapa? Pajak saja kita mau bayar yang hanya urusan dunia, kenapa zakat dan infak kita lakukan? Padahal itu dengan zakat dan infak, selain kita bisa tenang, dijamin Anda juga bisa usahanya menjadi lebih lancar. Nomor 1, syukur ya. Apapun yang Anda alami harus berucap syukur. Bisnis itu dimulai dari kepercayaan, ya. Maka jujurlah Anda pada diri sendiri dan pada orang lain. Kalau produk Anda ternyata kurang bagus, jujur supaya bisa diperbaiki. Kalau produk Anda kurang bagus, maka Anda kalau jujur bisa ada orang yang ikut memikirkan. Tapi kalau Anda kemudian tidak jujur pada diri sendiri, apalagi pada orang lain, bahaya ya kan. Semangat bekerja, jangan malas-malasan. Makanya ada doanya ini, supaya kita tidak malas di hari tua. Ada zikir pagi, ada zikir petang untuk yang agama Islam. Untuk yang beragama lain mungkin ada waktu-waktu doa tertentu dan doa-doa tertentu untuk supaya tidak malas, ya. Karena apa? Kalau Anda semangat bekerja, maka orang-orang di sekitar Anda itu akan termotivasi, dan itu akan menjadikan penularan motivasi yang luar biasa, dan ini menjadi antusias, ya. Kemudian toleransi. Jangan kita kekeh petekeh kalau bahasa Sundanya, atau kita terlalu egois, ya. Harus begini, harus begitu. Pakai ilmu kudu,
kudu begini, kudu begitu. Pokoknya katanya kata orang Jawa. Enggak begitu. Di dalam bisnis itu ada tarik ulur. Ada kepentingan kita, ada kepentingan mitra usaha kita. Nah, dicari titik tengahnya. Inilah dasar-dasar dari toleransi itu. Bukan hanya masalah bisnisnya saja, tetapi masalah hubungan pribadinya. Kalau Anda berbisnis bersama kawan, bersama orang yang Anda akrab, sahabat, berbisnis bersama tetangga, bersama saudara, toleransi ini menjadi dasar yang sangat kuat. Kenapa? Anda boleh berdebat, boleh berselisih paham dan berselisih cara di dalam berbisnis, tetapi jangan putuskan persaudaraan dan jangan putuskan silaturahmi. Berzakat dan berinfak jelas ini adalah cara kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan bisnis kita, dan ini adalah energi booster untuk bisnis Anda menjadi lebih terbang lagi. Nah, 4 nilai dan orientasi ini sebagai berikut. 1, ada wirausahawan dengan dasar ini ya, dengan dasar karakteristik ini dan nilainya ini, dengan orientasinya dan ciri-cirinya ini. Ada wirausahawan yang berorientasi pada kemajuan hanya untuk memperoleh materi. Jadi ada pengusaha, saya nggak munafik loh, saya usaha ini untuk mencari uang. Oh, sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena itu dia termasuk kelompok yang berorientasi pada kemajuan, pertumbuhan, dan memperoleh materi. Apa ciri-cirinya? Biasanya dia pengambil resiko. Apapun yang terjadi, yang penting untung, yang penting omset. Nah itu, terbuka terhadap teknologi. Dia akan sangat lebih dulu terhadap teknologi yang baru sepanjang itu menguntungkan. Dan yang ketiga, mengutamakan materi. Ketika dia berusaha, dia akan memberikan salah satunya ya, memberikan citra positif kepada pelanggannya bahwa dia adalah pengusaha yang sukses. Oleh karena itu biasanya ciri-ciri orang yang seperti ini ketika memulai usaha harus punya ruang, harus punya tempat kerja yang bagus, dia harus punya kendaraan yang mentereng, dia harus punya alat dan karyawan yang banyak. Maka utangnya biasanya lebih awal itu lebih besar, modalnya akan lebih besar. Kalau nggak punya modal sendiri, maka dia bela-belain untuk utang. Kenapa? Mengutamakan materi. Tapi boleh-boleh saja, ya. Anda tinggal masuk di mana. Yang kedua, ada wirausahawan yang berorientasi pada kemajuan, tetapi bukan untuk mengejar materi. Jadi kalau yang pertama itu benar-benar materi, ya, yang kedua itu bukan mengejar materi.